Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dosen yang mau naik ke jabatan akademi guru besar tahun 2024, saya ucapkan semoga pengajuannya itu diberikan selalu kelancaran dan cepat mendapatkan gelar guru besarnya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing khususnya buat teman-teman dosen ya, terutama bagi teman-teman dosen ke guru besar. Teman-teman dosen yang lain juga boleh menyaksikan ya. Siapa tahu ini penting karena tidak ada informasi saya yang tidak penting. Amin. Semuanya insya Allah semuanya penting Bapak Ibu buat teman-teman dosen. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah contoh alur ketika kita melakukan pengajuan kenaikan jabatan akademik di Sister untuk guru besar. Nah, jadi ya saya tahu bahwa teman-teman dosen itu pada gelombang kedua ya terutama tentunya sudah dibuka untuk Sister di mana proses pengajuannya itu per 17 September sampai 10 Oktober 2024 ya, jadi itu tidak terlalu lama Bapak Ibu ya, khusus untuk kenaikan jabatan akademik dari lektor kepala ke guru besar, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa proses kenaikan jabatan akademik itu diajukan oleh operator PAK-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh tuh sembarangan melakukan asal-asalan. Nah, biar nanti tidak ditolak lagi. Nah, jadi apabila kalau ada dosen sebelumnya yang sudah mengajukan di gelombang pertama, namun hasilnya itu katakanlah direvisi ya, perlu direvisi atau belum direkomendasikan, maka dosen yang bersangkutan itu dapat mengajukan kembali pada kenaikan jabatan akademik dosen di gelombang kedua ini, di mana operator PAK itu juga harus membuat ajuan ulang dengan melengkapi data dan dokumen dosen yang bersangkutan. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan di gelombang pertama, kemudian karena belum direkomendasikan, maka operator PAK itu harus melakukan yang namanya proses ajuan ulang atau membuat ajuan ulang gitu ya. Jadi karena kenapa demikian, yang ajuan pertama itu sudah di-reset oleh sistem, di-reset ulang oleh sistem. Jadi Bapak Ibu nggak usah bertanya-tanya kenapa sih harus di-reset ulang sama sistem, kita sudah capek-capek mengisi dan lain-lain. Ya begitulah Bapak Ibu yang membuat kebijakan. Kalau nggak membuat kita menjadi super sibuk ya bukan aturan Indonesia, seperti itulah ya. Jadi terdapat beberapa tahapan alur untuk kenaikan jabatan akademik di Sister guru besar. Ini juga bisa berlaku sebenarnya untuk lektor kepala ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ketika kita login ke Sister masing-masing, maka kita akan langsung ke akses menu kenaikan jabatan ya. Di situ akan ada pilihan nanti. Kemudian kita memilih menu kenaikan karir peralihan ya. Kenaikan karir peralihan. Di situ ada dua pilihan. Kita mau menuju ke guru besar kah atau ke lektor kepala. Nah, karena kita mau ke guru besar, ya udah kita pilih yang guru besar. Kemudian kita klik yang mulai pengajuan. Di mana di sini kalau tidak direkomendasikan, maka menu mulai pengajuan ini tidak akan aktif Bapak Ibu ya. Artinya apa data-data yang Bapak Ibu pilih itu mungkin saja belum memenuhi syarat untuk ke guru besarnya. Oleh karena itu penting untuk Bapak Ibu mengetahui ini, apakah syarat untuk ke guru besar saya sudah memenuhi apa belum. Kemudian ada akan dialihkan ke laman pengajuan kenaikan jabatan periode promosi guru besar di tahun 2024. Baru kita mengklik mulai pengajuan Bapak Ibu ya. Ini ada kotak-kotak warna merah ini. Nah, selain itu langkah selanjutnya itu di dalam proses kenaikan jabatan itu akan tersedia 4 menu Bapak Ibu di dalam alur proses kenaikan jabatan akademik itu. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan pemilihan dosen. Ya, di situ ada nanti ya muncul nama-nama kita. Cari itu nama kita di mana itu. Dilakukan pada menu pilih dosen gitu. Nah, kalau misalnya untuk mempercepat cari ini menu pilih dosen, langsung klik nama dosen kita. Ketik nama dosen kita, nanti akan muncul sendirinya biar cepat. Gak usah Bapak Ibu scroll ke bawah.
itu kelamaan. Langsung ketik aja namanya, dicari nama dosen. Kemudian yang kedua itu melengkapi dokumen dosen ya. Kita harus melengkapi semua dokumen-dokumen dosen kita yang dilakukan di menu kelengkapan dokumen ya. Semua dokumen yang diminta kita harus lengkapi Bapak Ibu. Termasuk itu adalah syarat khusus, syarat tambahan, kemudian ijazah S3 dan lain sebagainya. Semuanya harus kita isi. Biasanya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi disiapkan PDF-nya ya. Kemudian ada menu penugasan, dilakukan pada menu penugasan. Nah, menu penugasan ini itu nanti Kemendikbudristek itu akan mengirimkan ke asesor-asesornya Bapak Ibu ya, yang akan menilai ini, yang akan menilai apa? Yang akan menilai berkasnya Bapak Ibu, apakah memenuhi untuk diangkat menjadi guru besar atau tidak. Nah, itu semuanya ada di menu penugasan yang akan dilakukan. Nanti akan tertulis bahwa menunggu penugasan. Gitu ya. Habis itu ada monitoring ajuan. Di mana monitoring ajuan ini dilakukan pada menu monitoring ajuan juga Bapak Ibu. Nah, di situ nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan monitoring ajuan, nanti di situ akan terkirim tuh langsung ke Kemendikbudristek ya, dimana nanti Kemendikbudristek itu akan mengevaluasi apakah ini akan siap untuk dilakukan penilaian. Nah, coba kita lihat komentarnya. Nah, mudah-mudahan evaluator usulan jabatan fungsional sehat dan dapat bertugas dengan baik dengan standar yang sudah ditetapkan dan tidak mempermudah atau mempersulit. Semestinya ini ya, dengan mempermudah dan tidak mempersulit, semestinya begitu ya. Ya alhamdulillah, amin gitu. Karena jangan sampai itu, terutama untuk yang ke guru besar ini sangat rawan sekali nih itu ya. Kenapa demikian? Ya karena banyak timbul guru besar yang abal-abal. Nah itu, apalagi beberapa, kalau kita baca di beberapa Instagram itu ya, muncul apakah itu benar atau tidak, aktor-aktor yang ada di belakangnya munculnya guru besar abal-abal itu ya. Bapak Ibu bisa lihat di Instagram atau di Twitter lah. Bapak Ibu bisa cari informasinya di situ. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, terutama buat teman-teman dosen yang akan ke guru besar. Saya doakan guru besarnya bisa segera turun ya. Sebelum muncul ini nih, sebelum muncul aturan baru yang kita harus keanjani, dan guru besar itu sudah ditentukan oleh universitasnya masing-masing. Karena itu akan menjadi, jangan sampai nanti mereka membuat SOP-nya yang justru mempersulit seseorang untuk menjadi guru besar. Ya, jangan sampai ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.